Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CBTech Indonesia. Untuk pilihan harddisk eksternal di pasaran itu sangat banyak sekali dengan berbagai macam brand dan kapasitas tentunya. Harganya juga tentu berbeda ya. Dan ini merupakan salah satu di antaranya, yaitu harddisk eksternal keluaran dari Seagate, dan macam atau jenisnya juga sangat banyak sekali dari Seagate ini. Dan ini merupakan Seagate One Touch with Password. Jadi ini setiap data yang kita backup dengan menggunakan harddisk eksternal ini, maka bisa kita berikan password sehingga datanya itu lebih secure atau lebih aman. Kapasitasnya adalah 4 TB dan ada juga kapasitas yang lain yang tersedia di bawah 4 TB ini, ada juga 2 atau 3 dan 1 kalau saya tidak salah. Pilihan warnanya pun juga ada banyak ya, tidak hanya warna silver ini saja, namun juga ada pilihan warna hitam, kemudian biru juga ada, dan beberapa pilihan warna lainnya. Harganya juga cukup terjangkau sekali ya, dengan kapasitas 4 TB ini harganya cuma Rp400.000 saja. Jadi iya, menurut saya sih ini worth it sih ya. Nah, untuk kemasannya adalah seperti yang kita lihat. Nah, di sini ada keterangannya adalah One Touch with Password. Kemudian di sisi-sisi yang lainnya adalah seperti ini ya. Kemudian kita coba cek ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Biasanya sih standar sih ya. Dan pertama seperti yang kita lihat ini sudah ada sudah ada buku petunjuknya. Nah, buku petunjuknya ini menggunakan banyak bahasa dan salah satu di antara sekian bahasa yang tersedia ada pilihan bahasa Indonesianya. Jadi kalau seandainya membutuhkan referensi ini teman-teman bisa baca aja nanti. Kemudian selanjutnya kita yang dapatkan itu, kita coba buka yang ini. Sudah pasti kita mendapatkan harddisknya, nanti akan kita coba cek. Kemudian yang kita dapatkan itu adalah kabel datanya. Untuk kabel datanya adalah seperti ini. Nah, dengan menggunakan kompatibel ya dengan USB versi 3. Nah, seperti ini. Kemudian panjangnya kurang lebih ini ada sekitar 20 cm sepertinya ada. Jadi cukup lah ya. Dan ini merupakan harddisk eksternal dari Seagate tersebut. Dan ini aluminium ya, sehingga tuh dingin, adem, walaupun penggunaannya itu lama begitu ya. Di bagian sisi atas ini warnanya adalah silver seperti yang sudah saya katakan tadi. Pilihan warnanya itu ada banyak tersedia, jadi nanti silakan dipilih saja. Ada warna merahnya juga kalau saya tidak salah. Dan ini merupakan lampu LED indikatornya yang bagian yang saya tunjuk ini. Kemudian ukurannya kecil banget begitu ya, jadi mudah enak dibawa kemana saja, tidak memakan tempat. Apalagi tuh dia ini tipis atau slim seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya warnanya itu adalah hitam seperti ini. Dan ini merupakan beberapa label keterangan ya yang dapat kita baca, dan ini adalah portnya. Tidak menggunakan USB Type-C sih sayangnya ya, tapi tidak jadi masalah. Nanti kita akan coba lihat ya berapa transfer rate untuk baca dan tulisnya. Dan bagi teman-teman nantinya jika ingin semua data yang di backup itu diberikan password, jangan lupa untuk mendownload aplikasinya, itu adalah Seagate Toolkit. Linknya nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Dikarenakan kapasitasnya besar yaitu 4 TB, maka harddisk eksternal ini akan kita bagi menjadi 2 partisi. Cara pertama adalah dengan menggunakan fitur yang sudah terdapat pada Windows ini, dan cara kedua bisa juga menggunakan aplikasi pihak ketiga, contohnya menggunakan Minitool Partition Wizard, dan aplikasinya ini bisa di-download. Nah, kita akan cobakan dengan cara yang pertama terlebih dahulu dengan cara klik kanan saja pada bagian start ini. Kemudian selanjutnya kita pilih Disk Management. Nah, kemudian kita perhatikan, kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, untuk harddisk eksternalnya, kapasitasnya adalah seperti yang terlihat. Dan kemudian ini akan kita rubah terlebih dahulu ya, untuk partisinya menjadi NTFS. Dengan cara klik kanan juga yang tadi tuh. Nah, ini kita okekan saja. Nah, ini sedang berlangsung proses formattingnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. A few minutes later. Nah, ini sudah selesai ya. Sebelum kita bagi menjadi 2 partisi, kebetulan di sini saya sudah download aplikasi Seagate Toolkit-nya. Untuk aplikasinya ini bagi yang tertarik nanti linknya saya sertakan di deskripsi video. Nah, ini kita coba. Dan ternyata harddisknya tidak bisa terdeteksi ya. Kalau dia terdeteksi nanti akan muncul di sini pilihan-pilihan menu yang lainnya. Tapi ini tidak ada. Ini kita minimizekan saja. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke proses yang tadi, di mana kita akan bagi menjadi 2 partisi. Jadi cukup diklik kanan saja, kemudian pilih Shrink Volume. Nah, untuk yang partisi yang pertama itu cukup sebesar 1 TB saja. Nah, seperti ini adalah untuk partisi yang pertama, dan ini merupakan partisi yang keduanya. Kemudian kita klik tombol Shrink, kita tunggu saja. Nah, ini untuk partisi yang keduanya. Agar bisa digunakan, ini kita format terlebih dahulu.
Ini tinggal di next-kan saja ya. Nah, partisinya tetap NTFS, kemudian volumenya kita kasih namanya adalah Seagate 2 misalnya. Kemudian next. Nah, lu finish, kita tunggu saja proses formattingnya. A few minutes later. Dan ternyata seperti yang teman-teman lihat terjadi kegagalan ya. The format did not complete successfully. Jadi ini tidak berhasil untuk diformat. Sepertinya ini ada permasalahan mungkin pada hard disk eksternal ini, mungkin bisa saja adanya bad sector. Namun untuk memastikannya kita akan gunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Minitool Partition Wizard ini. Ini kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita pilih Launch Application. Kemudian kita scroll ke bawah tetap. Nah, ini bagian yang tidak bisa diformat tadi ya, kapasitasnya jelas terlihat sama yaitu 2,7 TB. Ini kita format dengan nama partisinya itu atau jenis partisinya itu adalah NTFS. Banyak pilihan sih sebenarnya kalau kepengen diubah. Kemudian tetap nama dari labelnya itu adalah Seagate 2. Nah, ini kita coba oke kan. Kemudian kita apply. Kita coba lihat ya apakah ini berhasil atau tidak. Kita tunggu dulu, nanti keterangannya akan muncul di sini nih. Nah, ini walaupun di sini di sini bisa terlihat ya, ternyata ini juga terjadi kegagalan pada saat kita melakukan proses formatting tersebut. Jadi ada indikasi hard disknya ini bermasalah karena tidak bisa dipartisi. Kemudian yang kedua, kita pun juga mengalami kegagalan pada saat melakukan proses pembacaan dengan menggunakan software dari Seagate ini. Karena kalau seandainya kita ingin misalnya memberikan password pada file yang kita kopikan ke hard disk eksternal ini, maka harus menggunakan aplikasi ini. Ternyata tidak bisa. Kemudian kita coba untuk melihat transfer rate-nya. Nah, kita akan kopikan salah satu file. Kita kopikan, yaitu adalah ke hard disk eksternal ini. Kita ambil yang ini ya. Kita coba lihat transfer rate-nya berapa yang kita dapatkan. Dan ternyata untuk transfer rate-nya kecil banget ya. Hanya belasan saja tuh. 18, sekian dan seterusnya. Bagian yang ini nih. Jadi sangat kecil. Nah, sekarang kita coba misalnya kita bandingkan kalau seandainya file yang sama. Kita kopikan ke hard disk yang lain, yang kebetulan sudah ada pada pada laptop ini, tapi ini adalah hard disk ya, bukan SSD. Kita coba kopikan berapa yang kita dapatkan transfer rate-nya. Dan ternyata besar ya, walaupun turun ke bawah, tetapi ini udah belasan, turun ke puluhan seperti ini. Jadi lebih besar jika dibandingkan dengan transfer rate yang kita dapatkan dengan menggunakan hard disk eksternal yang kita pakai tadi. Dan begitu ya, sepertinya ini ada masalah pada hard disk eksternal Seagate OneTouch ini. Dan semoga saja video ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.